Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi alladhina yatafaqqahuna fid din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufur rahimah. Amma ba'du fa hayya bina nad'u Allah ta'ala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma warzuqna al-ikhlas. Alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fadilatul mukarram yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Ustadz Budi Santoso, pembina Nurul Qalbi. Kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau, memberikan kekuatan, keikhlasan, taufik, inayah untuk bisa berkhidmah li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga segenap pengurus yayasan, pengurus lembaga ini Nurul Qalbi, dan tentunya juga bapak-bapak yang hadir di sini serta hadirin semuanya yang ada di Zoom. Bapak Ibu ya, ada ibu-ibunya juga ya, Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang mengikuti ridho Allah. Karena hanya orang yang mengikuti ridho Allah yang diberikan guidance, petunjuk, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berada di jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan keselamatan. Artinya hidup kita itu sebagaimana di dalam Al-Qur'an dikatakan, qul kullu ya'malu ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, masing-masing itu berbuat sesuai dengan syakilahnya. Syakilah itu secara bahasa bisa kita artikan pembawaannya. Lalu Allah Tuhan kalian yang paling tahu siapa yang paling dapat hidayah, yang paling dapat guidance jalan yang dia tempuh. Artinya dari ayat itu surat Al-Isra, bahwa masing-masing kita itu ditakdirkan oleh Allah berbuat dengan jalan-jalan yang berbeda, jalan hidup, pilihan hidup yang berbeda. Nah, jalan hidup siapa yang paling dapat petunjuk dari Allah, yang paling baik, yang paling punya hidayah, kita tidak tahu. Yang tahu itu hanyalah Allah. Hakikatnya kita nggak tahu. Artinya masing-masing kita itu ada perbedaan diberikan oleh Allah. Ada keistimewaan masing-masing, ada kelebihan masing-masing, di samping ada kekurangan masing-masing. Dengan segenap kekurangan dan kelebihan itu, kita menempuh jalan hidup kita dengan tujuan mencari ridho Allah, maka dialah yang akan dapat petunjuk. Di Al-Quran dikatakan surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi
manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran itu kepada orang yang mengikuti ridhonya. Kepada apa hidayah diberikan? Petunjuk itu petunjuk untuk kemana? Untuk berada di jalan-jalan kedamaian, jalan-jalan keselamatan. Artinya dari sekian banyak, kalau kita kumpulkan dari dua hadis tadi, bisa kita simpulkan begini. Dari sekian banyak pilihan hidup yang bisa kita pilih atau takdir yang ditempatkan oleh Allah untuk hidup kita, jalan hidup yang sudah digariskan oleh Allah, kita berbuat di situ, kita beraktivitas di situ, maka itu merupakan sesuatu yang semestinya. Artinya kita harus menghargai orang yang berbeda dengan kita karena jalannya masing-masing berbeda. Lalu kita bertanya, di antara jalan kita yang berbeda ini, siapa yang paling utama di sisi Allah? Siapa yang dapat hidayah? Jawabannya adalah Allah yang tahu. Tapi kita pengen tahu lagi, kira-kira siapa? Maka jawabannya surat Al-Maidah tadi. Kalau masing-masing kita dalam berbuat itu, yang kita cari, yang kita ikuti adalah ridhonya Allah, maka itulah orang yang dapat hidayah, jalan-jalan kedamaian. Jalan hidup itu banyak. Nah, banyak jalan hidup itu masing-masingnya bisa baik. Jadi kebaikan itu tidak cuma satu jalan, tapi banyak jalannya. Nah, semoga kita semua yang ada di sini khususnya telah memilih jalan hidup ini. Apa yang kita pilih ini, pengabdian kita diberikan ketulusan, keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semua, bapak-bapak di sini, melihat bapak-bapak di sini itu mengingatkan saya kepada guru saya. Saya di Padang dulu punya kiai, punya syekh. Beliau lahir tahun 1926. 1926 udah sepuh banget ya. Wafatnya tahun 2017 lalu. Umurnya 91 tahun. 91 tahun. Ada bapak-bapak di sini yang menyaingi? Insya Allah ya. Nah, beliau ini ulama, punya ilmu luas, soleh, punya murid-murid yang hebat. Beliau itu orang miskin. Dulu itu beliau waktu kecil, ketika mau menuntut ilmu, orang tuanya cerai. Banyak rintangan, banyak halangan untuk beliau pergi menuntut ilmu. Lalu beliau berpikir begini. Rintangannya itu diantaranya membantu orang tuanya punya anak kecil, orang tuanya cerai, banyak persoalan yang harus dia bantu gitu. Dia berpikir, ada dan tidak adanya saya di sini, urusan ini akan tetap bisa selesai, akan bisa tetap jalan. Lebih baik saya pergi menuntut ilmu, yang urusan yang di rumah ini tak akan selesai. Tanpa ada saya, dia akan selesai. Lebih baik saya ambil kesempatan yang lebih besar, yaitu menuntut ilmu. Akhirnya beliau pergi menuntut ilmu dengan bekal seadanya. Tapi beliau tulus menuntut ilmu, berjuang. Kemudian beliau menjadi orang hebat, jadi kepercayaan dari gurunya. Kemudian beliau melanjutkan mengajar di kampung halamannya, punya murid-murid. Dan beliau itu mengajar itu tidak dibayar loh bapak-bapak. Bahkan ada di antara murid-muridnya itu nggak ada biaya untuk belajar. Mau pulang, beliau larang. Kalau kamu gara-gara tidak ada biaya pulang, nggak usah. Di sini aja. Kalau saya bisa makan, kamu juga akan makan. Artinya beliau yang menanggung. Nah, kenapa saya ingat beliau ketika melihat bapak-bapak? Karena beliau itu akhirnya mengalami kehilangan penglihatan. Kalau tidak salah tahun 1999 atau 98 begitu.
penglihatan beliau sudah tidak bisa lagi melihat. Awalnya kabur gitu, lama-lama hilang. Jadi ketika saya masuk pesantren tempat beliau, itu kita menghadap beliau, beliau sudah tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Jadi kita belajar sama beliau itu tidak di kelas, tapi di ruangan beliau, karena beliau tidak lagi masuk kelas ketika sudah tidak bisa melihat. Nah, saya punya cerita menarik sama beliau. Malam-malam itu beliau di ruangan beliau zikir, kadang mengulang-ulang hafalannya. Begitu kegiatan beliau. Saya sekali-sekali datang ke ruangan beliau sendiri. Datang ke ruangan beliau. Biasanya saya datang ke ruangan beliau itu bawa suatu bacaan atau bawa hadis, bawa apa, saya bacakan ke beliau, beliau jelasin. Nah, suatu ketika saya bawa hadis, saya baca dari buku kitab Mukhtarul Ahadis, nama kitabnya itu kumpulan hadis-hadis. Ada satu hadis menurut saya menarik. Saya datang ke beliau, saya bawa hadis ini, saya bacakan hadisnya ke beliau. Saya minta izin dulu tentunya. Saya minta jelaskan hadis itu ke beliau. Hadisnya berbunyi begini. Qala Allah Ta'ala, hadis qudsi. Idza akhadtu karimatai 'abdi fid dunya fasabara falaisa lahu 'indi jazaa'un illal jannah. Nah, itu hadisnya Bapak-bapak. Tahu kan Bapak artinya? Nah, artinya begini. Saya nggak tahu ketika itu maksudnya apa. Kalau diartikan secara bahasa, Allah berfirman melalui hadis qudsi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apabila aku mengambil dua kemuliaan hambaku di dunia, lalu dia tegar. Sobaro itu kalau kita terjemahkan lebih tepat tegar. Nah, ya, kalau sabar itu kadang orang Indonesia kalau diartikan sabar itu artinya ya sabar aja gitu ya. Apa itu? Di maling orang udah sabar aja. Nah, dicaplok orang tanahnya sabar aja. Nah, itu bukan sabar, itu namanya pasrah. Nah, pasrah. Kalau sobaro dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan lebih tegar gitu, tetap berjuang, tegar. Lalu dia tegar, maka tidak ada baginya, kata Allah, di sisiku balasan kecuali surga. Nah, pertanyaan kalimatai, dua kemuliaan hambaku, apa maksudnya dua kemuliaan hambaku? Dijelaskan sama beliau. Beliau guru saya ini, nama beliau Syekh Ali Imran. Beliau hafal di sini. Beliau tadinya nggak hafal di sini. Terus ketika saya bacakan ke beliau, beliau hafal berkali-kali. Beliau minta saya untuk mendengarkan hafalannya. Diulang-ulang berkali-kali sampai beliau benar-benar hafal. Dijelasin sama beliau, artinya adalah apabila aku mengambil dua penglihatan hambaku, maksudnya penglihatannya tidak berfungsi, tidak bisa melihat di dunia, lalu dia tegar, maka balasannya tidak ada melainkan surga. Jadi beliau merasa terhibur ketika saya membaca di sini. Maka beliau jelaskan ke saya, kemudian dihafal berkali-kali. Setelah itu beliau ambil sesuatu, beliau kasih hadiah. Ini kata beliau, ini buka kunci. Biasanya murid yang kasih hadiah ke guru. Ini enggak, beliau yang kasih hadiah. Saya merasa spesial banget ketika itu. Jangan-jangan Syekh beliau ngasih hadiah. Orang ada yang saya sendirian sama beliau gitu ya. Akhirnya saya sudah selesai. Lama itu mungkin hampir 1 jam gitu. Saya kembali ke asrama. Itu bagi saya momen yang sangat berharga. Dan beliau sepertinya merasa senang sekali mendapatkan di situ. Nah, beliau itu ada jadwal mengajar umum di ruangan beliau itu 2 kali sepekan. Nah, hari Sabtunya kalau tidak salah tadi itu malam Jumat atau malam Rabu gitu ya. Hari Sabtunya beliau ngajar kajian masyarakat yang datang ke ruangan beliau itu, yang diajarkan beliau hadis yang tadi saya bacakan ke beliau. Jadi ingat melihat bapak-bapak di sini mengingatkan saya ke memori yang tadi, pengalaman dengan beliau Syekh Ali Imran Hasan. Ya. Dan beliau, tapi alhamdulillah kemudian di akhir hayat beliau itu penglihatannya kembali.
diobatin begitu. Itu kan beliau bukan dari kecil ya. Nah, jadi kalau saya nggak salah tahun 99, sehat lagi itu kalau tidak salah tahun 2014. Jadi sekian berapa tahun tuh beliau nggak melihat. Ada sekitar 15 tahun gitu ya. Iya. Kemudian ketika saya pulang dari Yaman, saya pulang ke beliau itu, beliau sudah melihat. Bisa saya melihat beliau, dan beliau suruh saya nginap di tempat beliau, tidur di tempat beliau, dan itu pengalaman yang luar biasa. Ada fotonya, saya minta foto sama beliau. Ya, itulah bahwa kalau kita renungkan hadis tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil. Maha adilnya Allah itu, ketika ada yang kurang, maka Allah berikan kelebihan di sisi lain. Ketika ada yang minus, di sisi lain akan plus. Kalau kita dalam masa hidup kita, dalam menjalani kehidupan kita, mengalami masa-masa sulit, kesulitan, kesusahan, pengorbanan, itu kan kalau kita pikir-pikir tidak menyenangkan. Tapi kalau untuk dikenang, itu justru yang menyenangkan. Kalau kita nonton film, kalau bapak-bapak di sini kan nonton film ada nggak ya? Mendengar ya, atau membaca cerita, mendengar cerita. Cerita yang menarik itu pasti cerita yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Nggak ada cerita yang menarik itu. Kalau misalkan Pak Budi cerita ke anaknya, ke cucunya nanti, kakek dulu mah hidup ini santai-santai aja, nggak ada pengorbanan, ada perjuangan misalnya, nggak menarik. Tapi kalau yang diceritakan itu dulu demi memperjuangkan kebaikan untuk banyak orang, difitnah, dicaci maki, dizolimi segala macam. Wah, itu justru kenangan yang indah, yang menarik, yang memotivasi banyak orang. Cucu-cucunya itu akan bangga melihat kakeknya seperti itu. Tapi kalau kakeknya hidupnya santai-santai, nggak ada perjuangan, nggak ada pengorbanan, nggak ada yang menarik. Nah, itu adalah salah satu bentuk keadilan Allah. Ada kekurangan, yaitu kesulitan, pengorbanan, tapi di sisi lain ada kenangan yang itu sangat berharga. Nah, itu di satu hadis dikatakan oleh Nabi SAW, man taraka syai'an la yatrukuhu illa lillah awadahullahu syai'an afdola au ahsana mimma tarakahu. Siapa yang berani meninggalkan sesuatu yang tidak baik lillah, dia meninggalkan itu tidak lain hanyalah karena Allah, karena supaya Allah ridho kepada dia, dia tidak lakukan itu, dia tidak ambil itu, dia tinggalkan itu, maka Allah pasti mengganti itu dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dia punya kesempatan untuk mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain misalnya, tapi dia tinggalkan itu, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Demi supaya tidak ada orang yang tersakiti, dia mengorbankan dirinya, biarlah dia mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak baik, dia tinggalkan haknya itu, biarlah dia mengorbankan, maka Allah akan mengganti itu dengan yang lebih baik. Itulah Allah itu maha adil. Jadi kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak adil, kita harus koreksi diri, introspeksi diri. Kadang-kadang kan ada orang mengalami kesulitan, dia mengatakan, di mana letak keadilan Allah gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu, dramatis banget. Padahal kesulitan yang dialami itu hanya sekian persen, 1% mungkin dari sekian banyak jalan hidup, kehidupan yang pernah yang sudah dia lalui. Bahagianya lebih banyak daripada sulitnya. Nah, kita merasa Allah zalim, tidak adil. Sebenarnya Allah memberikan keadaan yang seperti itu tanda adanya kemudahan, kebaikan, kebahagiaan di balik itu. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang yusronya, 2 kali diulang usronya. Usro itu artinya kesulitan.
Sesungguhnya berbarengan dengan kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau dari segi bahasa, Bapak-bapak, usrinya pakai alif lam. Inna ma'al usri pakai alif lam. Yusron pakai alif lam enggak? Enggak, itu ada maknanya. Usrinya pakai alif lam, diulang 2 kali tapi dia pakai alif lam, itu menunjukkan kesulitan yang sama. Artinya satu kesulitannya. Kesulitan yang sama. Yusron tidak pakai alif lam, bahasa Arab disebut itu nakiroh. Maka dia menunjukkan 2 hal yang berbeda. Artinya satu kesulitan, kemudahan, kebaikan di belakang itu ada 2. Nah, itu bentuk keadilan Allah. Allah Maha Adil, satu kesulitan gantinya di baliknya ada 2 kemudahan. Orang kalau mau berniat melakukan suatu keburukan, kalau dia belum lakukan, dicatat gak? Belum. Tapi kalau dia berniat buat kebaikan, baru niat saja sudah dicatat. Nah itulah maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi saya juga ingat Bapak-bapak semua, kalau kita baca hadis-hadis Nabi atau baca Al-Quran, ternyata di antara muazin Nabi itu adalah orang yang tunanetra. Siapa itu? Assalamualaikum. Abdullah bin Umi Maktum. Beliau tunanetra, tapi jadi tukang azannya Nabi. Coba, tukang azan itu paling tahu waktu masuk sholat lah. Waktu masuk sholat dia yang paling tahu, muazin itu. Karena dia akan azan di waktu pas waktu sholat masuk dia azan. Berarti dia paling tahu waktu. Ikut jadi pertanyaan, orang tunanetra tapi dia paling tahu waktu. Dan ternyata memang begitu. Iya. Ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Mesir juga ada begitu, muazin-muazinnya adalah orang tunanetra. Waktu sholat masuk dia tahu, instingnya itu kuat. Akhirnya dia azan di awal waktu. Nah, suatu ketika Bapak-bapak semua, Nabi itu pernah dimarahin gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Nabi pernah dimarahin demi Abdullah bin Umi Maktum. Artinya kayaknya istimewa banget tuh Abdullah bin Umi Maktum, sampai-sampai Nabi ditegur oleh Allah. Itu ada di dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam, dia berpaling. Datang kepadanya seorang tunanetra. Iya, orang buta. Iya, sama aja. Yang kita tanya, pertanyaan kita, Bapak-bapak, kalau saya bermuka masam ke Bapak-bapak di sini, Bapak-bapak tahu nggak? Nggak tahu kan? Nggak tahu Bapak-bapak. Coba, Nabi ditegur, padahal Abdullah bin Maktum nggak tersinggung apa-apa. Jadi ketika itu kan ada para orang-orang elit datang ke Nabi, bertamu ke Nabi, lalu tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum datang, "Alimni ya Rasulullah," minta diajarin. Nabi bermuka masam karena ini ada tamu ini, gimana ini? Coba, Abdullah bin Umi Maktum nggak lihat Nabi bermuka masam, tapi Nabi ditegur. Apalagi kalau di depan orang yang melihat, gimana kira-kira? Nah, ada pelajaran penting di situ bahwa kita bermuka ramah, tidak bermuka masam, bukan karena orang yang kita bermuka ramah itu melihat kita atau tidak, bukan itu. Yang kita lihat itu bukan itu. Tapi Allah melihat kita bermuka masam atau tidak, itu loh. Oleh karena itu Nabi meskipun Abdullah bin Umi Maktum itu tidak melihat beliau bermuka masam, Nabi tetap ditegur. Supaya apa? Supaya Nabi ramah itu bukan hanya kepada orang yang bisa melihat, tapi kepada semua orang, karena landasannya adalah mencari ridho Allah. Mau orang itu melihat kita atau tidak, mau orang itu tahu kita atau tidak, kita tetap bermuka ramah. Maksudnya tidak bermuka masam. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Kata Nabi, "Innallaha adzabani fa ahsana ta'dibi." Allah itu mendidik aku, membuat aku beradab, berakhlak, berproses, sehingga
aku ini dibuat oleh Allah menjadi orang yang baik akhlaknya. Nah, kita sebagai umat Nabi juga begitu, berproses sedikit demi sedikit, berusaha memperbaiki apa yang kurang dari diri kita, menerima teguran dari siapapun. Kalau Nabi ditegur langsung oleh Allah, maka Nabi setelah itu memperbaiki. Maka kita juga begitu. Jadi di depan siapapun, berhadapan dengan siapapun, kita berusaha untuk baik, meskipun orang yang kita baiki itu tahu, lihat kebaikan kita atau tidak. Nah itu. Nah inilah pentingnya puasa. Kita masuk ke tarikh puasa. Bapak-bapak kalau di rumah sendirian, gak ada orang, haus lagi puasa, haus banget, mati lampu misalkan, gak ada AC, gak ada kipas, gak ada apa, panas lagi. Pagi-pagi makan sahur minumnya sedikit, jadi siang-siang tuh panas banget. Ya Allah, ini tenggorokan kering banget rasanya. Nggak ada orang di rumah, ini ada air. Kira-kira mau minum nggak? Lah kan nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat kok, nggak ada CCTV, tenang Pak. Nggak ada CCTV, nggak ada yang lihat. Gimana kira-kira? Aman ya? Mau nggak minum? Kenapa nggak mau minum? Nah, karena kita mau puasa itu bukan karena dilihat oleh orang atau tidak, tapi karena kita itu kita ingin dinilai oleh Allah, bukan ingin dinilai oleh manusia. Itu puasa mengajarkan kita begitu. Itu pelajaran pertama dari puasa, bahwa kita mencari penilaian Allah, bukan mencari penilaian manusia. Kalau yang kita cari penilaian manusia, biar aja orang nggak tahu orang tahunya kita puasa, padahal kita enak-enak makan di rumah ya. Nah, itulah kita belajar di bulan puasa 30 hari itu kita diingatkan terus bahwa kita mencari penilaian Allah. Meskipun ada kesempatan untuk melanggar, tapi kita menghindari itu karena kita ingat Allah yang mengawasi kita. Nah, penilaian itu tidak hanya soal makan minum, tapi yang lain-lainnya juga, termasuk tadi sikap kita kepada orang lain. Yang kita cari itu adalah penilaian Allah, bukan penilaian orang lain. Makanya di dalam puasa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumuli dalam hadis qudsi, as-saumuli wa ana ajizi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah. Akulah yang akan membalasnya. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang lain orang-orang bisa, ibadah syariat, ibadah ya yang lain, sholat orang bisa melihat, oh dia sholat. Kalau puasa ini yang paling tahu itu sebenarnya cuma dirinya sendiri. Dia wudhu pas kumur-kumur, boleh ya bapak-bapak kumur-kumur bulan puasa boleh. Nah, tapi yang nggak boleh itu kumur-kumurnya 3 kali, keluarnya 2 kali. Sekalinya kemana? Masuk. Ah itu kan orang nggak tahu. Orang nggak lihat. Itulah puasa itu milik Allah, yang lihat Allah, yang menilai Allah langsung. Kata Allah, aku yang akan membalasnya. Kalau ibadah-ibadah biasa itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Puasa kita, sholat kita, sedekah kita dilipat gandakan. Tapi kalau puasa bisa dilipat gandakan oleh Allah berjuta-juta, tergantung kualitas puasanya. Nah, maka puasa itu ada yang namanya hal-hal yang membatalkan puasa, membatalkan sah puasa. Ada hal-hal yang membatalkan nilai puasa. Jadi nilai puasa itu tadi kita ingat bahwa nilai puasa itu bisa sampai berjuta-juta kali lipat nilainya. Tapi tidak semua orang yang mendapatkan nilai yang besar itu. Enggak semua orang yang mendapatkan nilai yang besar itu. Ada orang yang mendapatkan nilai berjuta-juta, nilai pahala puasa yang dia dapat. Ada yang dia dapat cuma haus dan lapar saja. Kata Nabi, kam min shaimin la yajidu min siyamihi ilal ju' wal atos. Ada orang-orang yang tidak dia dapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar saja, lapar dan haus saja yang dia dapat. Artinya puasanya sah,
secara hukum, tapi nilainya nggak ada nilainya. Ada juga orang yang berpuasa di samping sah nilainya besar sekali. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bahwa dia berpuasa itu sedang menggambleng dirinya untuk melihat penilaian Allah kepada dia. Semakin besar, semakin setiap detik, setiap waktunya itu semakin ingat dia bahwa Allah selalu mengawasi dia, maka semakin besar nilainya. Semakin banyak dia lupa kepada Allah, maka semakin kurang nilainya. Nah, apa yang membuat puasa orang itu bisa hilang nilainya? Tadi kita sudah sebut ada hal-hal yang membatalkan sahnya puasa, ada hal-hal yang membatalkan nilai puasa. Yang membatalkan sahnya puasa apa? Makan, minum, memasukkan benda-benda, air segala macam ke dalam rongga-rongga tubuh kita, telinga, hidung, mulut sampai ke tenggorokan, itu membatalkan puasa. Hubungan suami istri, ya, berhubungan suami istri itu kadang-kadang sebagian ustadz bilang berhubungan suami istri di siang hari membatalkan puasa. Ada orang datang, Ustadz saya nggak batal puasa saya kan Ustadz, saya berhubungannya pagi-pagi habis subuh katanya, bukan di siang hari gitu. Batal nggak? Batal, nggak cuma batal, kena kafarot. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Dalam teks fikih itu dikatakan kan, al-jima fi nahari Ramadan. Kalau diterjemahkan, salah satu yang membatalkan puasa itu berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Orang yang mendengar, oh di siang hari, ini masih pagi katanya. Enggak begitu pemahamannya. Nahar itu artinya siang itu adalah mulai dari terbitnya fajar, bukan terbit matahari loh Bapak-bapak ya, terbit fajar. Terbit fajar itu masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, itu disebut dengan nahar dalam bahasa Arab. Gak lihat ya. ada aja alasannya. Memang di Al-Quran itu dikatakan manusia itu suka ngeles ya. Masih gelap katanya. Masih gelap. Ya Allah, ini gimana saya menjawabnya? Tapi itulah tadi kita kembali ke awal, yang kita cari itu penilaian Allah bukan penilaian manusia. Bisa jadi kita tahu sebenarnya ini udah siang, tapi nanti ketika ditanya orang kita bilang aja masih gelap saya nggak lihat. Jadi sebenarnya kita ditanya itu beneran nggak tahu atau cuma ngeles saja. Yang tahu siapa? Hanya kita dan Allah. Nah, puasa itu ngajarin kita untuk jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah, bukan jujur kepada orang lain. Orang lain mah bisa aja percaya dengan omongan kita. Oh iya dia nggak lihat. Padahal kitanya sebenarnya tahu ini udah siang gitu. Itu. Gak wajib puasa. Gak ada hilal. Tapi kan tadi katanya mendengar. Oh iya. Mendengar informasi bahwa hilal sudah kelihatan, itu wajib. Kalau melihat semua saya juga bertahun-tahun nggak lihat hilal. Tahun 2023 saya melihat hilal tapi nggak kelihatan, tapi tetap puasa. Kenapa? Karena mendengar informasi dari sidang isbat bahwa hilal sudah kelihatan, cukup. Jadi nggak mesti kita yang lihat langsung. Subuh kita juga nggak lihat tuh fajarnya sudah terbit atau enggak. Cukup ahli astronomi yang mengukur perjalanan matahari, bulan, planet, lalu sudah terukur itu kapan fajar itu akan terbit di Ciputat, di Lebak Bulus ini. Nah, maka muadzin akan cukup berpatokan dengan jadwal sholat itu udah cukup. Meskipun kita tidak lihat fajar itu terbit atau tidak. Sama kita Pak, sama-sama nggak lihat fajarnya terbit atau tidak. Jadi begitu ya. Nah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang seperti itu tadi, mencari penilaian. Yaitu yang membatalkan sahnya puasa tadi, makan, minum, memasukkan sesuatu ke rongga tubuh, kemudian apa tadi? Berhubungan suami istri, apalagi? Itu yang membatalkan
sahnya puasa. Yang kedua tadi yang membatalkan nilainya puasa. Apa contohnya? Gibah, menggunjing orang lain. Ya, saya nggak lihat, tapi menggunjing orang lain nggak ada hubungannya dengan penglihatan. Saya nggak menggunjing kan, Ustaz, cuma ikut dengar saja katanya. Itu juga sama, juga ikut. Ngomongin doang. Iya, ngomongin doang ya. Itu gibah, nggak boleh. Itu membatalkan nilai puasa. Ada orang bilang, jangan gibah, jangan gunjing, ini puasa. Emang kalau nggak puasa boleh gunjing, Pak? Hah? Enggak juga kan? Terus kenapa bilang ini puasa, jangan gunjing? Kenapa tuh? Nah, karena kalau gibah di bulan puasa, nilai puasa tadi itu habis. Puasanya secara hukum tetap sah, tapi nilai puasanya batal semua nilai puasanya. Jadi mau di bulan puasa, mau di bulan bukan puasa, yang namanya gibah, namimah, adu domba, berbohong itu tetap haram dan tidak boleh, dosa. Tapi kalau di bulan puasa dilakukan, maka nilai puasanya jadi batal. Itu bedanya. Gibah itu sulit loh Bapak-bapak. Benar gak sulit? Kenapa sulit? Kalau baca Quran, Bapak-bapak butuh teman gak? Hah? Sendiri aja bisa gak baca Quran? Bisa kan? Gak butuh teman kan? Nggak. Tapi kalau gibah bisa gak sendiri? Nah, gak bisa kan? Berarti sulitan mana baca Al-Quran daripada gibah? Bisa lewat telepon, Pak. Itu mah ada orangnya juga kan yang ditelepon, nggak sendiri juga. Hanya saja orangnya jauh gitu, tetap aja ada orang lain gitu. Nah, jadi kalau bapak kalau bernafsu pengen gibah, boleh. Syaratnya apa? Sendirian. Bisa nggak? Jadi nggak? Sendirian bisa nggak? Ah ya boleh lah. Kalau bapak mau gibah, gibah lah sendirian, nggak ada orang lain. Tapi kalau berdua nggak boleh. Nah itu jadinya orang mikir, oh ini kayaknya udah mulai 87 ini. Nah kalau baca Al-Quran kita bisa sendiri, nggak butuh teman, sendiri aja tinggal buka mushaf atau tinggal dengar bacaan, kita baca aja apa yang kita hafal, udah baca Quran. Sholat nggak butuh teman, sendiri juga bisa sholat sunat gitu. Tapi kalau gibah nggak bakalan sah gibahnya kalau hanya sendiri, batal gibahnya kalau sendiri. Berarti sebenarnya lebih sulit gibah daripada baca Quran. Tapi kenapa lebih memilih gibah? Nah, karena ada bumbu-bumbu nafsu, ada bisikan setannya yang bikin enak gibah itu. Itulah. Semoga kita memilih yang mudah daripada yang sulit. Memilih baca Quran daripada gibah. Baca Quran mudah, gibah sulit. Nah, itu ya Bapak yang pertama. Yang kedua, puasa itu mengajarkan kepada kita untuk sadar bahwa yang kita miliki itu tidak semuanya sebenarnya milik kita. Bapak-bapak, sesuatu yang halal, ada sesuatu yang halal, lawannya apa? Haram. Nah, sesuatu yang haram itu ada 3 bentuknya. Yang satu, sesuatu yang haram itu karena zatnya haram. Apa contohnya? Sesuatu yang haram karena memang zatnya haram. Ya minuman-minuman memabukkan, khamar itu haram karena memang zatnya itu haram. Meskipun bapak baca Bismillahirrahmanirrahim terus minum, nggak jadi halal. Nggak jadi halal. Babi juga begitu. Kalau bapak nanti diminta orang untuk menyembelih babi, baca Bismillah, jadi halal nggak? Enggak. Oh ini
Pak Haji itu yang nyembelih ini katanya babinya. Bapak Haji yang rajin sholat itu yang pakai peci itu nyembelih pakai baca basmalah nyembelihnya. Jadi halal nggak? Nggak jadi. Kenapa? Karena yang haram itu memang zatnya. Zatnya itu yang haram. Babinya itu yang haram, khomatnya itu yang haram. Jadi walaupun bagaimanapun dia tetap tidak bisa halal. Nah, yang kedua, halal itu karena cara mendapatkannya atau cara menyembelihnya. Cara mendapatkannya, ikan halal nggak zatnya bapak-bapak? Halal. Tapi punya orang. Dari kolam orang diambil. Jadi halal nggak? Jadi nggak halalnya itu, jadi haramnya itu kenapa? Karena cara mendapatkannya bukan dibeli tapi nyolong, jadi haram. Atau cara menyembelihnya, kambing halal nggak secara zatnya? Halal. Tapi kalau disembelihnya dengan cara tidak dipotong lehernya, tidak disembelih seperti sembelih syar'i, misalkan dipukul begitu mati dia, jadi halal nggak? Haram. Ayam juga begitu. Ayamnya langsung dimasukin ke air panas, langsung mati. Diceburin ke air panas. Halal nggak? Kenapa nggak jadi halal? Karena cara penyembelihannya. Jadi cara mendapatkan atau cara penyembelihan itu juga mempengaruhi kepada halal dan haram. Yang ketiga apa kira-kira Bapak? Ada orang dia punya ikan dia dapat dari dia belinya dengan duitnya sendiri, bukan duit nyolong. Ikannya halal nggak? Halal. Cara mendapatkannya halal nggak? Halal. Tapi masih bisa haram Pak. Gimana? Asal duitnya Pak. Masih bisa haram, gimana? Basi kalau nggak menimbulkan penyakit, insya Allah masih halal. Tapi kalau yang basi, siapa juga yang mau makan basi Pak? Nah, bangkai itu kalau disembelih dengan tidak cara yang syar'i itu namanya bangkai. Bangkai ikan halal Pak. Halal. Ikan nggak perlu kita sembelih, jadi Bapak nggak usah repot-repot. Tolong sembelih ikan, nggak usah, langsung aja. Bangkai ikan halal. Nah, gimana coba? Ini kata gini, ikan tersebut masih bisa haram. Ikan halal secara zat, cara mendapatkannya dibeli dengan duit sendiri, digoreng. Makanya satu aja, gak usah banyak-banyak. Tapi masih bisa haram, gimana? Nah itu, karena waktunya. Ikannya halal, dibeli. Tapi makannya siang hari Ramadan. Nah jadinya haram. Jadi ada 3 yang buat haram itu Bapak. Yang pertama karena zatnya. Ada zat-zat atau benda-benda yang haram untuk dimakan, babi, khomar, binatang-binatang yang bertaring gitu kan, atau yang hidup 2 alam, buaya gitu. Iya, dan selain itu dari zatnya haram. Yang kedua dari cara mendapatkannya, dari nyolong atau dari cara menyembelihnya. Tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i sesuai dengan aturan agama Islam. Dan yang ketiga haram karena waktunya. Bapak-bapak meskipun sudah punya istri halal karena sudah ada akad nikah, halal yang tadinya haram jadi halal. Tapi bukan berarti halal sepenuhnya Pak. Ada waktu-waktunya. Nah, istri pasangan hidup kita itu juga 3 tadi, halalnya itu ada 3. Yang pertama halal karena zatnya. Maksudnya halal karena zatnya apa? Ada wanita yang tidak boleh kita nikahi, yang disebut dalam bahasa Arab mahram. Ya, mahram. Orang adik kakak boleh nikah nggak? Nggak. Kenapa? Karena itu mahram. Orang sama mertuanya boleh nikah nggak? Enggak. Kenapa itu? Karena mahram. Itu karena zatnya dia tidak boleh nikah, karena memang dari statusnya itu nggak boleh nikah. Yang kedua caranya. Kalau dia nikah tapi dengan cara akad nikah yang tidak sah, yang tidak syar'i, maka tidak jadi halal. Dia nikah, dia berdua aja nikah. Saya nikah sama kamu ya, saya terima nikahnya, sah nggak? Oh nggak sah. Harus ada wali, harus ada saksi. Walinya harus orang yang memang
berhak jadi walinya dia, dan harus ada saksi. Kalau nggak ada syaratnya maka nikahnya tidak sah. Dan yang ketiga, meskipun sudah jadi halal jadi istri, tapi tetap tidak boleh digauli karena waktunya. Siang hari puasa nggak boleh, Pak. Haram itu. Termasuk paginya jadi haram. Jangan sampai lupa nih, paginya juga. Meskipun masih gelap, Pak. Dilihat keluar, masih gelap kok, masih gelap. Tidak boleh. Gak ada alasan. Ada alasan nggak lihat kok, gitu. Gak ada alasan. Ada imsak ya, Pak. Nah, pelajaran penting bagi kita dari hal ini adalah bahwa apapun yang kita miliki ternyata tidak sepenuhnya kita miliki. Kita punya minuman yang enak, tapi karena bulan puasa kita terikat untuk tidak boleh memakannya, mengkonsumsinya. Milik kita ini, kalau sebenarnya itu milik kita seutuhnya, ya kita boleh dong menggunakannya seenak kita. Tapi tidak. Kita itu terikat sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu milik Allah hakikatnya. Makanan apa yang kita punya itu pada hakikatnya juga milik Allah. Sehingga aturan kita mengkonsumsinya harus mengikuti aturan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai salah paham ya Pak ya. Ada orang yang menyerobot tanah orang, ini kan milik Allah katanya. Itu juga nggak begitu. Nggak begitu, asal bangun di tempat orang ini kan milik Allah. Nggak begitu ya maksudnya. Kita itu secara hukum dikatakan memiliki. Kita memiliki pasangan kita, maksudnya memiliki kehalalan dengan pasangan kita. Kita punya benda-benda, punya makanan, minuman, kita memiliki. Tapi itu kepemilikan secara hukum itu majazi. Pada hakikatnya itu adalah milik Allah, dan kita mempergunakannya harus mengikuti aturan Allah. Maka bulan puasa itu mengajarkan kita untuk menghadapi segala sesuatu harus mengikuti aturan Allah. Jadi kita latihan selama bulan puasa. Maka setelah lewatnya puasa, puasa itu artinya menahan diri, bukan menunda diri. Ada bedanya kayak menunda diri dengan menahan diri, itu dua hal yang berbeda. Kalau menunda, nah kita selama bulan puasa nggak gunjing nih, nggak gibah. Nah sekarang udah Idul Fitri, ayo kita semalam suntuk gibah, enggak? Kenapa? Karena sudah kita tunda nih 30 hari, enggak? Itu namanya menunda, bukan menahan diri. Puasa itu menahan untuk kita tertahan, terlatih. Maka setelah puasa selesai, kita punya kebiasaan untuk melakukan apa-apa itu, penilaian yang kita cari bukan penilaian orang lain, tapi penilaian dari Allah. Kalau kita mau menggunakan apapun, kita ingat bahwa pada setiap sesuatu yang akan kita gunakan, yang kita lakukan, itu ada aturan Allah. Maka kita ingat aturan Allah. Kalau kita mau ngomongin sesuatu, kita ingat kira-kira omongan saya ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika kita ngambil sesuatu, kita tanyakan kira-kira kalau saya ngambil ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Ketika kita mau mengkonsumsi sesuatu, kita tanyakan kira-kira yang kita konsumsi ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau tidak, kita tinggalkan. Nabi SAW bersabda, "Idza aradta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu, in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi." Kalau kita mau melakukan sesuatu, kata Nabi, maka renungi dulu akibatnya. Renungi dulu akibatnya, baik atau tidak akibatnya, diridhoi atau tidak oleh Allah kalau kita melakukan itu. Kalau iya, diridhoi oleh Allah atau baik itu, maka lanjut. Wa in kana syarran, kalau akibatnya buruk atau tidak diridhoi oleh Allah, maka berhenti. Itu kata Nabi. Kita ulangi. Apabila kamu, kata Nabi, ingat, bayangin Nabi itu memberikan pesan kepada kita masing-masing. Apabila kamu ingin melakukan sesuatu, maka renungi terlebih dahulu akibatnya. Jika akibatnya itu baik, mendatangkan ridho Allah, baik akibatnya, maka lanjutkan. Jika tidak, ternyata buruk akibatnya atau tidak diridhoi oleh Allah,
maka hentikan. Kalau dilanjutkan juga, lihatlah nanti yang ada itu adalah penyesalan. Penyesalan itu datangnya di belakang. Kalau di depan, pendaftaran ya. Maka Nabi minta kita untuk merenungi akibatnya itu biar kita tidak menyesal nanti. Lalu kalau kita terlanjur, udah terlanjur nih melakukan sesuatu yang salah, tadinya nggak merenung dulu, udah terlanjur. Maka kalau sudah terlanjur, innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau kita benar-benar sudah terlanjur melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang dosa, maka tugas kita adalah meminta ampun kepada Allah, bertaubat, menyadari kesalahan kita dan memperbaikinya. Maka Allah Maha Penyayang, Allah akan berikan kasih sayang kepada kita. Nah, itulah kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Kita buka tanya jawab ya, Bapak di sini ataupun di Zoom mau bertanya, insya Allah kita coba menjawab sebisa mungkin. Kalau enggak ya nanti hutang dulu jawabannya. Baik, silakan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Disyukuri dulu ya. Atau ada di sini namanya. Jadi dia dirasakan. Jadi tidak dirasakan. Jadi sudah. Ya, alhamdulillah baru saja kita dengarkan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Astawardi. Baik, mungkin dari Bapak Ibu semua yang baik yang di sini dan di Zoom yang mau bertanya, dipersilakan mungkin terkait Ramadan, dipersilakan. Mungkin kita awali dulu yang di sini ya, Bapak Ibu yang di Zoom ya. Nah. Oke, yang di sini siapa? Pak Munanto. Silakan Pak Munanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, yang saya tanyakan yang pertama, Banyak ini kayaknya. enggak, ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, mungkin ini di luar Ramadan ya Pak. Ya, boleh. Saya kan sebagai tukang pijit atau terapis Pak. Ya. Misalnya saya tahu si A tuh pijit sama saya, tapi dia tuh suka melakukan istilah apa kayak kejahatan, apa cuman pijit ke saya, terus kan bayar ke saya Pak. Gimana uang yang dibayarkan ke saya itu termasuk uang haram atau tidak Pak? Ya, Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita di bulan puasa kan ada zakat fitrah ya Pak. Itu sebaiknya zakat fitrah itu diserahkan ke amil zakat, apakah boleh ke individu perorangan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tampung dulu ya. Ya. Dulu aja ya. Gantian dulu ya Pak ya. Saya lupa. Ganti-gantian yang offline dan online. Oke, sekarang yang di Zoom dari Nur Qalbi 13 Khairia, ya disilakan. Kata Pak Ustadznya ditampung dulu pertanyaannya sekaligus nanti dijawab. Kayaknya jawab dulu ya, biar nggak lupa. Oh begitu. Ya, izin ya. Setelah ini ya, setelah jawaban dari Ustadz nanti langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, izin ya. Jangan lupa mas pertanyaannya. Tadi Pak Munanto. Ya Pak Munanto. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Pak Munarto ya. Munanto, pertanyaan pertama terkait dengan ketika Pak Munanto mijat orang dan beliau tahu bahwa orang yang dipijat ini orang yang melakukan kejahatan, artinya sumber rezekinya dari yang haram gitu ya. Terus nanti dia bayar Pak Munanto. Nah, ini duitnya halal apa tidak kan begitu ya? Pertama, pertanyaan Pak Munanto ini adalah menunjukkan kehati-hatian ya. Gak mungkin orang kalau gak hati-hati akan bertanya seperti ini. Kalau orang gak hati-hati mah, yang penting cuan ya. Mau dari manapun libas, yang penting cuan. Tapi kita sebagai seorang muslim dituntut oleh Allah untuk memikirkan harta itu dari mana kita dapat dan kemana kita
gunakan. Itu kan nanti di akhirat, di hari kiamat kita dihisab. Kalau terkait harta itu, kalau umur ditanya kemana dihabiskan. Tapi kalau harta, pertanyaannya dua, dari mana didapat, kemana digunakan. Nah, apakah harta yang Pak Munanto dapat tadi seperti itu halal atau tidak? Jawabannya secara hukum, kita itu tidak dituntut untuk mencari tahu dari mana sumber harta orang. Maksudnya begini, Pak Munanto dibayar mendapatkan harta itu bukan dari kejahatan orang, tapi Pak Munanto dapat bayaran itu adalah dari jasa yang Pak Munanto keluarkan. Oke, ya kan? Dari jasa yang Pak Munanto keluarkan, maka ganti bayaran jasanya itu hak Pak Munanto. Terlepas dari orang yang membayar jasa itu dari mana dia dapatkan, itu bukan tanggung jawab Pak Munanto menanyakan. Bukan tanggung jawab Pak Munanto untuk menanyakan. Habis dipijat, ini uangnya dapat dari mana? Enggak boleh, enggak perlu. Enggak, karena itu bukan tanggung jawab kita. Pak Munanto dibayar, itu hak Pak Munanto. Kenapa dibayar? Karena sudah mengeluarkan jasa pijat. Itu haknya. Dari mana orang itu dapat sumbernya, itu bukan soal kita. Nabi Muhammad dulu misalkan dagang nih ke Syam. Nabi dagang, maka beliau menjual barang. Orang membayar beliau. Orang membayar beliau dari mana? Karena sebagai ganti barang yang beliau jual. Nabi Muhammad itu 2 kali berdagang ke Syam. Syam itu jauh ya, ke Syria kalau sekarang. Dari Mekah beliau berdagang. Kalau bahasa sekarang itu ekspor barang ya, ekspor barang ke Syria, ke Syam. Pertama kali di umur 13 sama pamannya beliau, kemudian di umur sekitar sebelum 25 sebagai karyawannya Sayyidah Khadijah. Beliau menjual barang. Itu kira-kira orang yang membeli barang Nabi itu duitnya dari halal atau tidak kira-kira? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Bisa jadi yang membeli itu adalah penjahat. Nah, kita tidak dituntut untuk mencari tahu dari mana orang itu dapat harta. Yang penting yang kita dapat harta itu kita dapatkan atas cara yang halal. Kita mijat dia, jasa mijatnya, maka dapat. Begitu juga seperti ASN gitu ya. ASN pegawai negeri sipil itu digaji oleh negara. Digaji oleh negara. Negara itu pendapatannya nggak semua halal, Bapak Ibu. Ada dari pajak aneksis, pajak diskotik, pajak barang-barang yang tidak halal begitu. Kan itu masuk ke uang negara, dan gaji itu dari negara. Itu kalau kita pikirkan tuh bercampur. Tapi si ASN ini dapat gaji adalah dari ganti jasa atau pekerjaan yang sudah dia lakukan, dia digaji. Terlepas dari manapun sumbernya itu bukan tanggung jawab dia. Nah, para ulama fikih mengatakan begini, wa yajuzu muamalatu man kana aktsaru malihi haraman. Hukumnya boleh kita bermuamalah, bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya adalah haram. Hukumnya boleh-boleh saja kita bertransaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya itu haram, selama yang transaksi kita dengan dia adalah transaksi yang halal. Kalau transaksi dia sama orang lain itu bukan urusan kita. Yang jelas transaksi kita sama dia adalah transaksi yang halal. Nah, mijit tadi yang halal, kita jualan halal, yang halal yang dijual. Nah, dia sumber hartanya dari mana? Terserah. Begitu kurang lebih. Jelas ya Pak Munanto? Jadi jangan dipikirin itu berarti kita ngurusin urusan orang lain gitu. Yang penting yang kita kerjakan. Ya. Pertanyaannya 2 tadi. Iya. Satu lagi zakat fitrah sebaiknya boleh ya ke orang yang fuqara dan miskin langsung kita kasih atau lewat amil gitu tadi ya. Oke. Secara hukum dua-duanya boleh. Nah, di ayat itu kan dikatakan
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu adalah milik orang fakir, orang miskin. Jadi dia punya hak, orang fakir, orang miskin. Yang nggak punya hak itu masjid ya. Kadang-kadang orang berzakat ke masjid. Masjid itu nggak punya hak zakat. Kalau kita ke masjid sedekah atau berwakaf, bukan berzakat. Karena zakat itu bukan untuk masjid. Ya, itu beda-beda fungsi. Sedekah aja ke masjid. Nah, karena zakat itu milik orang fakir, orang miskin dan seterusnya, maka ketika kita kasih ke orang miskin berarti kita ngasih haknya dia. Kita ngasih zakat kita ke orang fakir berarti kita ngasih haknya dia, sudah tertunaikan. Tapi di sisi lain, pemerintah punya kewajiban, di dalam Al-Quran dikatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka itu zakat untuk mensucikan mereka. Ketika orang itu enggan untuk berzakat, maka pemerintah punya tanggung jawab untuk mengambil zakat itu dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi pemerintah hanya bertugas sebagai penyalur, pengelola. Nah, dibentuklah yang namanya amil zakat. Nah, kalau sekarang Basnas ya, dulu tuh belum ada itu Basnas. Nah, jadi boleh dua-duanya, kita serahkan ke amil, artinya kita serahkan ke pemerintah, boleh. Kita langsung kasih, itu boleh. Oke. Akan lebih baik kalau kita sudah tahu di sekitar kita itu ada orang yang lebih membutuhkan dan dia belum tentu dapat bagian dari badan amil zakat atau UPZ, unit pengumpul zakat. Kita kasihkan langsung, itu akan lebih baik, lebih real, lebih kelihatan gitu manfaatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, yang di Zoom, Bapak Ibu yang di Zoom yang ingin bertanya, kalau tidak ada yang di Zoom, tadi yang di Zoom Ibu Khairiyah yang ke-13 tadi mana? Sepertinya udah keluar. Ibu Khairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Nurkolis Kabupaten Ciamis. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kalau kita dikasih barang atau sesuatu apapun, orang yang ngasih itu ternyata barangnya dapat dari orang juga gitu. Terus dikasihkan ke saya, tapi yang ngasihnya itu seolah-olah tidak ridho gitu, karena dikasihkan ke saya gitu. Terus itu barang atau makanan yang saya makan atau yang diberikan ke saya, itu hukumnya apa? Coba ulangi kasusnya, ulangi. Ya, boleh diulangi lagi Bu pertanyaannya. Gambaran tadi, gambarannya gimana? Coba sebut, ada orang A, B, C. Nah, coba. Ceritanya ada orang yang ngasih makanan ataupun barang sesuatu apapun mungkinnya gitu ya. Terus makanan itu contohnya dari orang lain gitunya. Terus dari si A itu, terus makanannya tadi dikasih ke saya. Tapi yang ngasih makanan ke orang ini dan dikasihin ke saya ternyata si A itu tidak ridho gitu. Si B-nya gitu. Terus makanan yang saya makan itu atau barang yang dikasih sama orang yang pertama tadi hukumnya gimana? Oke, saya konfirmasi ya. Misalkan begini, A ngasih makanan ke B, ya, lalu si B ngasih ke kita. Nah, lalu si A nya marah, ngapain dikasih ke si orang itu, ke si C, kitanya si C. Oh, gitu ya. Oh ya, oke. Hukumnya gimana? Nah, hukumnya gimana ya itu ya. Kita langsung jawab ya. Sebenarnya kita itu punya urusan sama, kan tadi si A ngasih ke si B ngasih ke kita, kitanya si C nih. Urusan si C itu hanyalah dengan si B. Si C hanya berurusan dengan si B. Si A itu ngasih ke si B, harusnya dia ketika ngasih, kalau niat akadnya itu ngasih, dia merelakan apa yang dia kasih digunakan oleh si B kemanapun dia mau. Namanya ngasih kok. Artinya ngasih itu berarti, ingat dulu Bapak Ibu semua, kita kalau ngasih itu harus ingat,
Yang namanya ngasih itu berarti kita melepas hegemoni kita atau melepas kekuasaan kita terhadap apa yang kita kasih. Artinya kita tidak boleh intervensi apapun terhadap apa yang kita kasih. Beda kalau kita pinjamkan atau kita sewakan. Kalau kita nyewakan sesuatu kepada orang atau meminjamkan sesuatu kepada orang, kita punya hak untuk mengatur supaya barang yang kita pinjamkan ini tetap selamat. Tapi kalau kita kasih, berarti kita melepas kekuasaan kita, ya kepunyaan kita, milik kita, intervensi kita terhadap yang kita kasih itu. Maka sepenuhnya milik orang yang menerima. Tapi kalau kita mau mengusul, itu boleh mengusul. Misalkan kita membantu suatu lembaga, terus kita minta ini gunain dia untuk untuk semennya atau untuk lantai, bukan makanan gitu. Kita minta seperti itu, ya boleh. Tapi kalau memaksa mengintervensi itu nggak boleh. Berarti si A itu sebenarnya tidak boleh mengatur si B. Si B itu mau memakan sendiri barang yang makan yang dikasih, atau menggunakan sendiri barang yang dikasih oleh si A ke dia, atau mau ngasih ke orang lain, itu haknya dia, haknya si B. Nah, maka kita yang berada pada posisi si C, ketika dikasih oleh si B, urusan kita hanya sama si B. Kalaupun si A marah, itu urusan dia, kita nggak pusing dengan itu. Nah, ini pelajaran bagi kita kalau kita berada pada posisi si A, itu yang penting nih. Jangan sampai kita intervensi kalau sudah ngasih. Ada orang sudah ngasih sumbangan ke lembaga, lalu nanti dia setelah kalahnya di caleg dibongkar. Aduh, ada kayak gitu, karpet gitu, ada beritanya itu. Iya, udah dikasih sebelum nyalek, habis kalah tarik lagi. Itu nggak ngasih namanya itu. Iya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Dari intinya nggak apa-apa ya. Ya, kalau untuk si C nggak apa-apa, kalau untuk si A bermasalah. Iya, iya, si C nggak apa-apa. Baik, Allahu a'lam bishawab. Oke, satu lagi yang di Zoom ya. Dari tadi Ibu Khairiyah ini angkat tangan ya. Ya, monggo Ibu Khairiyah perkenalkan diri. Ini satu lagi tadi sudah berlanjut yang sampingan tadi. Iya, mau Mbak, Bu Khairiyah juga. Ibu Khairiyah dulu silakan Bu. Yang angkat tangan. Yang di Zoom ya, silakan. Mungkin dibukain namanya mic-nya. Mic-nya bisa dibuka, admin Ibu Khairiyah. Udah Bu Khairiyah silakan, suaranya belum terdengar. Iya, kita lanjut dulu di sini ya Bu ya, sembari mempersiapkan pertanyaannya. Oke. Cek. Apakah menurut cara mendengar dengan baik? Ya, kedengaran. Kedengaran ya, oke. Silakan Ibu Khairiyah. Dari NT13 Klaten izin bertanya. Oke. Ketika kita menemukan saudara dari kita yang tunanetra yang ternyata keimanan mereka sedang mengalami fluktuatif ataupun naik turun. Nah, sedangkan keimanan yang naik turun itu kita jangan sampai naudzubillah keimanan itu jangan sampai membuat kita ini berubah haluan ataupun sampai murtad, naudzubillah. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa menghadapi teman-teman yang mungkin keimanannya itu sedang naik turun itu dengan cara kita menerapkan konsep manajemen risiko. Kalau misalnya nanti ternyata individu yang mengalami keimanan yang sedang naik turun itu ternyata beralih pikiran seperti yang tadinya bertuhan, ternyata ekstrimnya sampai menjadi ateis seperti itu. Apakah itu bisa diterapkan misalnya manajemen risiko antaranya orang yang Islam, saya ketika sudah meninggal ternyata Tuhan tidak ada, itu padahal orang Islam kan sedang mengamalkan ya apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan. Sedangkan ketika orang yang ateis
tidak pernah mengenal Tuhan atau tidak pernah mengenal Allah, ternyata ya ketika nanti orang itu sudah wafat, ternyata Tuhan beneran ada. Apakah ini bisa juga diterapkan manajemen risiko seperti ini? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 poin ya tadi ya. Pertama tentang iman yang naik turun ya. Pertama, sebenarnya pada dasarnya kita itu tidak bisa menilai iman orang. Itu pertama catatan penting gitu ya. Kita sebenarnya tidak bisa menilai iman orang. Yang kita bisa nilai itu hanyalah tanda-tanda keimanan orang. Di zaman Nabi itu ada orang ikut perang sama Nabi dengan sahabat Nabi, dan dia perangnya sangat semangat sekali, seperti pahlawan yang di medan perang yang garang begitu. Kemudian dia meninggal dunia. Nabi bilang dia itu ahlina, masuk neraka. Sehingga sebagian sahabat itu bertanya, masa iya dia masuk surga dalam hatinya? Dia nggak membantah Nabi. Sebab apa? Ini orang imannya kuat banget nih kelihatannya. Dia berjuang dalam peperangan itu sangat luar biasa. Ternyata ada sahabat Nabi yang lain menyaksikan kalau dia itu sebenarnya ketika semangat-semangat berperang itu badannya kena luka-luka, kena pedang. Luka-luka itu dia nggak tahan dengan sakit yang dialami di badannya itu. Karena dia nggak tahan, dia itu niatnya tidak tulus mungkin, wallahu a'lam. Tujuannya itu supaya dinilai oleh orang sebagai orang pahlawan, ya, sebagai orang syahid, maka dia bunuh dirinya. Sehingga orang-orang nggak tahu itu mengira dia mati syahid. Dia itu mencari penilaian orang, dianggap sebagai mati syahid. Artinya dia berjuang itu tidak tulus, tapi mencari penilaian dari orang lain. Maka yang dari tadi kita ingatkan, puasa itu mengajarkan kita yang kita cari itu adalah penilaian Allah, bukan penilaian orang lain. Nah, orang tadi itu dia mati syahid kelihatannya sama orang lain, ternyata dia tidak mati syahid. Dia cuma pengen dianggap mati syahid. Dia matinya karena bunuh diri, sengaja bunuh diri, dan orang akan mengira dia mati syahid. Dia senang dengan seperti itu. Nah, kelihatannya imannya kuat sampai mati syahid, tapi ternyata tidak. Artinya kita tidak bisa menilai keimanan seorang. Kita hanya husnuzon dengan zahirnya. Kita lihat orang soleh, baik, ya kita husnuzon dia adalah orang yang memiliki keimanan yang baik. Tapi ketika kita melihat orang kelihatannya malas, kita tidak boleh suzon. Wah, ini imannya lemah banget nih, nggak seperti saya ini. Itu nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Dan memang kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya dengan perbuatan taat, hal-hal baik yang kita lakukan itu akan menambah keimanan kita. Kita kalau membantu orang saja, setelah kita membantu orang itu ada kenikmatan dalam hati, dan itu menambah kekuatan iman kita. Kita sholat dengan khusyuk, dengan tenang. Setelah kita sholat itu ada keyakinan, keimanan yang bertambah di hati kita. Kalau kita lalai dari kebaikan-kebaikan, kita mengikuti hawa nafsu, seenaknya hidup, tidak mengatur diri kita untuk berbuat taat, berbuat kebaikan, maka iman itu akan berkurang. Lama-lama dia bisa habis. Nah, oleh karena itu, kata Nabi, kita diminta sebagai seorang mukmin itu yasyuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan satu sama lain. Bangunan ini, kata Nabi, kan al-mu'min kal-bunyan. Orang mukmin itu seperti bangunan. Bangunan ini tidak akan jadi kalau nggak ada pondasinya. Pondasinya nggak akan berguna, nggak jadi bangunan kalau nggak ada dindingnya. Dindingnya juga tidak akan, tempat ini juga tidak akan jadi baik kalau tidak ada atapnya. Bagian-bagian komponen-komponen yang ada di bangunan ini adalah saling melengkapi, maka dia menjadi bangunan. Nah, masing-masingnya menguatkan yang lain. Jadi nggak boleh kalau atap bangunan ini mengatakan saya yang paling berguna di sini. Buktinya dengan ada saya nggak ada orang bangunan ini tidak basah karena hujan. Nanti protes dindingnya kalau nggak ada saya. Nanti AC juga protes kalau nggak ada saya di sini. Panas gitu. Nah, nggak, kata Nabi, orang mukmin itu seperti bangunan, masing-masingnya itu
saling menguatkan. Nah, iman itu akan kuat ketika ada kebersamaan. Bapak-bapak di sini kalau lagi baca Quran, kalau sendiri-sendiri mungkin mana yang lebih kuat, bareng-bareng atau sendiri? Kalau sendiri baru baca 2 halaman misalkan, ada telepon masuk, buka. Habis itu ke yang lain, Al-Qur'annya udah ditinggal. Tapi kalau baca Qur'annya bareng-bareng tadarusan begitu, wah bisa sampai berjus-jus santai aja gitu. Kayaknya nih dari tadi duduk di sini bisa kuat gitu. Coba kalau baca Quran sendiri atau belajar sendiri, baca sendiri, ya, udah ngantuk ini. Ya, itulah. Jadi untuk merawat keimanan itu perlu dengan kebersamaan. Kemudian terkait dengan menggunakan manajemen risiko untuk menghadapi keimanan yang turun, seperti orang yang darinya percaya kepada Allah kemudian dia jadi ateis. Manajemen risikonya seperti ini tadi yang saya tangkap ya. Setidaknya kita mengatakan begini, kalau kamu tidak percaya Tuhan, maka nanti ketika kamu sudah mati ternyata Tuhan itu ada, kamu rugi. Kalau kamu percaya Tuhan, kalau nanti kamu sudah mati ternyata Tuhan nggak ada rugi-ruginya. Nah, itu kan manajemen risikonya seperti itu. Itu bisa kita gunakan yang seperti itu kepada orang yang tidak percaya Tuhan. Itu pernah ditanyakan oleh orang kepada Ahmad Dedan. Ahmad Dedan itu didebat sama orang. Wah, Ahmad Dedan itu kan ya dia suka mendakwahkan, ngajak orang untuk Islam. Dia berdebat di forum-forum besar. Terus ada yang bertanya, kamu percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan itu nggak ada, rugi dong kamu sudah berbuat baik di dunia, melakukan amal soleh, ya. Lalu mati ternyata Tuhan itu nggak ada, rugi dong. Dia jawab, kalau saya sekarang berbuat baik dan saya dengan percaya bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, lalu ketika saya mati ternyata Tuhan itu tidak ada, nggak ada rugi-ruginya. Justru kemungkinan, kan ada 2 kemungkinan. Kalau saya mati ternyata Tuhan itu ada, saya beruntung karena sudah berbuat baik. Sedangkan kamu sekarang tidak percaya Tuhan, lalu kamu mati ternyata ada Tuhan, gimana? Nggak bisa kembali lagi. Kita sudah mati, minta kembali lagi. Maka di Al-Quran itu dikatakan di Al-Quran itu yang minta dikeluarkan untuk ke bumi, dikeluarkan lagi ke bumi untuk bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, ya. Saya akan bersedekah, akan berbuat baik untuk orang lain atau menjadi orang-orang yang baik gitu. Itu adalah penyesalan orang-orang yang ada yang di dunia tidak berbuat baik, lalu mati, lalu menemukan bagaimana kehidupan setelah kematian itu. Ya. Itu boleh kita gunakan seperti itu. Tapi yang jelas ketika kita ada keraguan, kata Nabi, inna shifa al-i as-su'al. Obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Kalau ada keraguan-keraguan itu jangan disimpan sendiri, ditanya. Kita ragu tentang Tuhan, ragu tentang Nabi, jangan dipendam, ditanyakan kepada orang yang ahli. Itu ada jawabannya. Memang ada penyakit tentang keyakinan, ada penyakit dalam ibadah, penyakit tentang keyakinan itu was-was tentang keyakinan. Ada orang yang menderita itu. Dan itu jawabannya ada, sudah dibahas oleh banyak ulama dari dulu. Dalam ibadah juga ada penyakitnya. Ada orang yang wudhu, basuh mukanya 10 kali, 20 kali belum selesai, sampai mukanya pucat. Ada yang kayak gitu. Itu was-was. Ada juga ketika sholat mau takbir, Allah, belum juga. Imamnya assalamualaikum, dia masih Allahu Akbar. Itu was-was. Ada penyakit seperti itu. Nah, itu bisa diobati, itu penyakit was-was. Keyakinan tadi juga ada was-wasnya, bisa diobati, ada ilmunya. Nah, jadi jangan dibiarkan sendiri, jangan dipendam sendiri, dihadapi sendiri, tapi bertanya. Nanti ada solusinya. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz Salahuddin. Mungkin satu pertanyaan aja Ustaz Salahuddin ya, singkat ya. Oke, silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang halal dari berbagai sisi gitu ya. Nah, terkait penyembelihan hewan yang biasa kita beli di pasar gitu ya, kayak daging ayam, kambing dan sebagainya. Nah, kita kan udah tahu tuh cara penyembelihannya, apakah memenuhi syarat halal atau tidak gitu. Lalu bagaimana kita meyakini bahwa yang kita beli itu halal gitu, sesuai syariat. Nah, apakah boleh gitu kita membeli di mana saja, misalkan daging ayam ataupun kambing ataupun sapi gitu ya, atau kita harus cari tahu dulu benar-benar yang memotongnya itu menjalankan syariat Islam gitu kan susah gitu Pak Ustadz. Yang pertama. Kemudian tentang ghibah, ada nggak sih ghibah yang baik? Maksudnya ngomongin seseorang tapi kebaikannya gitu, misalnya seorang ustadz gitu, baik sekali atau gimana lah, ghibah atau bukan gitu. Iya. Dari Oke. 16 Bandung. Siap, Ustaz Salahuddin, terima kasih pertanyaannya. Oke, langsung saja Ustaz. Kita coba jawab singkat ya, insya Allah. Yang pertama soal kita dalam kehidupan sehari-hari mau beli daging, beli ayam di pasar, kita nggak tahu itu sembelihannya syariat atau tidak. Kita dituntut nggak untuk cari tahu, kan sulit gitu. Oke. Kalau kita mau hati-hati dalam artian warok, maka kita harus berusaha setidaknya bertanya kepada yang menjual. Atau kita lihat, kadang-kadang kan ayam yang tidak disembelih itu kelihatan, lehernya itu nggak kelihatan di saya, ada kelihatan. Nah, kita ketika ada harganya itu di bawah pasaran, kita boleh curiga. Kalau itu ayam apa namanya itu? Ayam tiren ya. Kita hindari itu. Gini loh Bapak Ibu semua, makanan yang tidak halal itu dia punya efek kepada tubuh kita. Karena makan yang tidak halal itu akan menjadi darah daging kita, dan itu akan berpengaruh kepada karakter kita, kepada sikap kita, juga kepada kesehatan. Kalau binatang yang disembelih dengan cara yang syar'i itu darahnya dialirkan, jadi semua bakterinya itu keluar bersama darahnya, lalu dibersihkan. Kalau tidak disembelih, maka dia tidak, bakterinya itu tidak tersalurkan keluar bersama darahnya itu. Artinya ada penyakit secara kesehatan bermasalah. Belum lagi dari sisi yang lain yang mempengaruhi ke karakter kita, sifat kita. Nah, maka kita dituntut untuk hati-hati. Tapi jika itu menyulitkan, cukup kita berikhtiar seminimalnya. Seminimalnya itu maksudnya setidaknya dengan bertanya kepada penjual, atau kita mengikuti lembaga lisensi halal gitu, yang sudah diberi sertifikasi halal ya. Itu kita nggak perlu cari lagi, udah ada sertifikasi halal, kita ikuti itu. Tapi kalau kita di pasar tadi ya setidaknya ditanya. Kalau mencurigakan lebih baik dihindarkan, itu lebih warok karena kita khawatir akan berpengaruh kepada tubuh kita. Kemudian ghibah lagi. Ghibah itu artinya ketika kita menyebut keburukan orang di belakang dia atau tanpa pengetahuan dia, hal-hal yang tidak baik tentang orang itu. Kalau yang kita sebut kebaikan itu bukan ghibah namanya. Ya. Nah, kalau di belakangnya nggak boleh, apa berarti di depannya boleh? Ada juga orang bilang kan, saya daripada ngomong-ngomong di belakang, saya ngomong di depan kamu langsung nih. Nah, dibilang keburukannya di depan, boleh nggak? Bisa boleh, bisa nggak? Boleh kalau dia berdua aja. Nah, saya sama Pak Budi lagi berdua nih. Saya ada yang nggak senang sama Pak Budi, saya sampaikan langsung ke Pak Budi. Itu nggak ghibah namanya. Itu juga itu boleh, bagus. Tapi kalau disampaikan di depan orang lain juga, itu namanya mempermalukan. Nah, itu juga nggak boleh.
Kalau disampaikan di belakang dia atau tanpa kehadiran dia, itu namanya gibah. Gitu ya. Jadi tidak selalu gibah itu ngomong di belakang, bukan berarti ngomong di depan orangnya itu boleh, belum tentu. Kalau mempermalukan dia itu nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Pak. Mungkin ini yang terakhir ya. Oke, silakan Pak Sriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Begini, zakat fitrah itu menjadi satu kewajiban untuk Muslim, terutama untuk menjalankan untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan kepada setiap manusia Muslim. Nah, si mampu memberikan zakat fitrah kepada si fakir ini kan tentunya untuk tujuannya untuk meringankan beban daripada fakir miskin ini, Pak. Nah, bagaimana kalau ini menjadi satu kewajiban setiap orang? Si fakir ini berarti si fakir ini mempunyai kewajiban pula sama si mampu. Nah, ketika zakat fitrah itu diterima si fakir, sedangkan dia fakir ini mempunyai kewajiban fitrah, bagaimana? Harus membayar fitrah. Sedangkan dirinya sendiri bisa makan karena fitrah yang diterima tadi. Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin ada sedikit yang perlu diluruskan. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim yang ada yang mana? Yang memiliki kelebihan makanan untuk hari lebaran dan sehari lebaran dan malamnya itu. Nah, kalau dia tidak mempunyai kelebihan itu, maka dia tidak jadi kewajib. Dia hanya sebagai penerima saja. Tapi kalau dia menerima ternyata menerimanya banyak, ya dia lebih juga, bisa juga dia keluarkan. Nah, begitu. Dia punya kelebihan, kita ulangi ya, punya kelebihan makanan untuk dia dan orang yang berada dalam tanggungannya. Misalkan kepala keluarga, dia punya istri, punya anak 5, istrinya 1, berarti 6, 7 sama dia. Makanan cuma sedikit, berasnya sedikit, untuk yang bisa dimakan cuma sedikit, maka dia tidak berkewajiban. Sebenarnya Bapak Ibu, jatuhnya kewajiban zakat fitrah itu ketika malam Idul Fitri, ketika hilal Syawal itu sudah muncul sampai besok khatib naik mimbar. Nah, sedangkan boleh membayarnya dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan boleh kita bayar. Tapi kalau seandainya dia bayar di awal Ramadan 15 hari Ramadan dia meninggal, itu nggak jadi wajib. Nggak jadi wajib karena jatuh wajibnya di akhir Ramadan. Tapi lebih baik dibayar lebih awal. Maka sebaiknya kalau kita bayar lebih awal, ikhlaskan. Kalau nanti meninggal, ikhlaskan aja, jangan diminta lagi. Akhirnya ikhlaskan. Maksudnya kalau ternyata nanti saya meninggal sebelum berakhir puasa, itu udah sedekah gitu. Ikhlaskan. Jadi lebih baik kita bayar di awal supaya apa? Nanti amil zakat itu lebih enak juga mendistribusikannya. Ini ada orang malam-malam baru bayar, nah amilnya udah mau tidur malam. Aduh, ini. Iya, tersalurkan nanti ya. Lebih baik lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah pada saat kita Alhamdulillah baru saat kita menyelesaikan kajian kita pada siang hari ini, dan kita mohon kepada Ustaz Musa untuk memimpin doa untuk kita semua. Kepada Ustaz dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Yarhamna fa innaka khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami,
dosa ibu dan bapak kami, Amin. Ya. dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami, guru-guru kami, murid-murid kami, kakak adik kami, kerabat kami, tetangga-tetangga kami, teman-teman kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Begitu juga orang-orang yang telah kami zolimi atau juga orang-orang yang menzolimi kami. Ya Allah, ridhoi kami, ridhoi mereka, bersihkan hati kami dari segala dosa, bersihkan hati kami dari segala penyakit. Ya Allah ya Rabbal Alamin, as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afadah daimah fid dini wa dunya wal akhirah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu semua, mari kita doa sendiri-sendiri, nanti kita aminkan sama-sama, sendiri-sendiri dulu bersama-sama ya. Allahumma Allahumma tahhir qulubana wa hassin furujana wa ighfir lana dhunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa badil sayyi'atina hasanah. Ampuni dosa kami ya Allah, ganti semua kesalahan yang ada pada kami menjadi kebaikan. Ya Allah, kami telah mengajukan permohonan masing-masing, permintaan masing-masing. Jika ada dari apa yang kami minta ini adalah hal yang baik untuk kami, untuk agama kami, dunia kami dan akhirat kami, maka takdirkan, mudahkan, berkahi. Ya Allah, jika ada dari apa yang telah kami minta kepada Engkau adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk untuk kami, untuk agama kami, dunia kami dan akhirat kami, maka jauhkan dari kami, tapi ganti dengan lebih baik ya Allah. Ridhoilah hati kami ya Allah, buat kami ridho untuk mendapatkannya, untuk menerimanya ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Rabbal Alamin ya Alim ya Hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.